Setelah keberhasilannya menjalankan misi di Serbia, kini kehidupan Beckett makin sangat memprihatinkan. Kondisi fisiknya makin endut. Setiap hari, Beckett selalu nonton film tembak-tembakan di TV sambil minum-minum ciu. Kondisi jari telunjuknya yang udah diamputasi juga semakin parah. Temannya yang berprofesi sebagai dokter memberitahukan kalau Beckett mengalami kerusakan saraf sewaktu kehilangan jarinya. Tendon digitorumnya rusak. Hal itu menyebabkan refleks yang tidak sengaja sehingga tangannya Beckett jadi suka goyang-goyang sendiri. What I see here, Thomas, also looks like the early stages of palsy. Yeah, I know. Akan tetapi, walaupun keadaan jasmani dan rohaninya Beckett sudah semakin parah, Beckett tetap dikirim bertugas untuk melakukan misi yang sangat berbahaya. Namun, bukan sebagai penembak jitu, melainkan menjadi seorang pengintai untuk seorang kopral bernama Evers. TRS, verifying target. Just eyeball the fucker and pull the trigger. Sewaktu target sudah berada di depan mata, bukannya menembak, si Evers ini malah ketakutan. Takut mengenai Sandra yang posisinya sangat dekat dengan target. Detak jantung dan pernapasannya Evers tiba-tiba meningkat sangat cepat. Sangat berbeda dengan Beckett yang sangat stabil sampai terlihat seperti orang sedang tidur. No, steady as a rock. Looks like he's taking a nap. You're running out of time, gentlemen. To hit a hostage, Master Gunny, we gotta Take the fucking shot. And let him come and book it. Sementara di markas, Kapten Larabi yang mengetahui hal itu menyuruh Evers dan Beckett untuk segera mundur membatalkan misinya. Akan tetapi, Stand down, gentlemen. I can't believe that you made that goddamn shot. yang ternyata itu adalah sebuah simulasi latihan menembak PlayStation. Game over. Walaupun Beckett berhasil menyelesaikan misi dengan menembak target tepat sasaran, Kapten Larabi yang memberikan instruksi untuk membatalkan misi itu pun tetap memarahi Beckett. Dan Beckett pun berkata kalau dirinya itu adalah seorang penembak jitu sejati, tidak akan membatalkan misinya sampai titik darah penghabisan. I don't like you, Master Gunnery Sergeant. I don't care about that fucking deal you made with the Corps. Yes, sir. Thank you, sir. Sementara itu, jauh di kota Ho Chi Minh, negara Vietnam, seorang pemuda yang merupakan tangan kanan seorang gembong narkoba sedang OTW menemui pacarnya yang sedang bekerja di tempat blaem-blaem. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai pelanggan dari micet. Akan tetapi, tangan kanan gembong narkoba itu nggak percaya, yang mana penampilan pria itu seperti seorang intel. Dan sewaktu sedang nego harga, si cewek itu pun keceplosan mengatakan kalau temannya itu adalah anak buah tangan kanannya si Cobra, ketua dari sebuah geng narkoba. Setelah tangan kanan gembong narkoba itu tertangkap, polisi Vietnam itu kemudian menelepon seseorang, meminta untuk menyiapkan seorang penembak jitu terbaik. I gotta get your sniper. Berpindah ke Washington DC. Di sebuah acara pernikahan, seorang politisi muda yang bernama Neil Penegan, Thomas Beckett dipersilakan untuk membacakan surat wasiat peninggalan sahabatnya yang merupakan ayah dari Neil Penegan yang bernama Paul Penegan. Yang mana jika surat wasiat itu telah dibacakan oleh Thomas Beckett, berarti Paul Penegan telah gugur di medan perang. If that grunt Beckett is reading this, then I didn't make it. You know, I've been holding on to this for a long time. Now I think it's yours. Congratulations. Thanks, Tom. Sementara itu, jauh di sebuah tempat rahasia, dua orang agen NSA yang telah melihat hasil uji tembak Thomas Beckett sangat terkesan akan hasil uji dan kata-kata yang diucapkan oleh Beckett. Hal itu membuat sang ketua agen NSA itu ingin memberikan sebuah misi yang sangat berbahaya kepada Beckett. I want Beckett taking it. Berpindah ke rumah Beckett. Sewaktu ia tertidur,
Beckett bermimpi tentang semua kejadian yang dialaminya sewaktu ia mendapatkan misi bersama Neil Pennegan di Vietnam. Used to it. It's where the real shit happens, man. Here, take this. What is it? Buaho Meg. Good luck. Took it off a gook a couple of days ago. Dan di pagi harinya, tiba-tiba ia dibangunkan oleh dua prajurit yang diberikan perintah untuk membawa Beckett ke seorang petinggi militer. What the hell do you want? We have orders to take you in to go see the brass master gunner, Sergeant. Sesampainya di sana, Beckett dipertemukan dengan William A. Perry, wakil direktur keamanan Amerika NSA, yang tidak lain merupakan rekan Beckett sewaktu mendapatkan misi di Vietnam dulu. Beckett diberikan misi menembak seorang gembong narkoba yang dijuluki dengan julukan Panglima Gunung Pumbat bernama Paul Pennegan. Selain berjualan narkoba, menurut informasi yang didapatkan, Paul Pennegan juga kerap berjualan senjata dan selalu mendukung aksi para teroris di Vietnam. Di situ, Beckett pun menjadi galau, yang mana Paul Pennegan itu seharusnya sudah mati pada saat menjalankan misi bersamanya di Vietnam dulu. Dan yang parahnya lagi, berkat Paul Pennegan lah Beckett masih bisa hidup sampai sekarang. You're asking me to kill the man who saved my life? I know how incredibly bizarre this must seem to you, Tom, but believe me, this is not the man that you once knew. Over the years, he has become a cold-blooded killer. Setelah banyak basa-basi, Beckett pun akhirnya menerima misi tersebut dan langsung datang menemui teman blaem-blaemnya yang bernama Sidney. Di sana, Sidney yang berprofesi sebagai dokter memberitahukan kalau saraf-saraf pada bagian tangan Beckett udah semakin parah. Udah nggak berfungsi seperti jari orang normal pada umumnya. The digitorum tendon, when functioning normally, flexes and extends the finger. I can't be a Marine forever, you know. What I see here, Thomas, also looks like the early stages of palsy. Yeah, I know. Besides, you never asked me. Setelah diajak kawin dan mendengarkan semua nasihat yang diberikan oleh Sidney, Beckett yang mempunyai jiwa sniper sejati itu pun tetap bersikukuh untuk pergi menjalankan misinya ke Vietnam. Thanks. See him. Dan perjalanan menjalankan misi ke Vietnam pun dimulai. Sesampainya di Ho Chi Minh, Vietnam, Beckett dihampiri seorang polisi Vietnam yang menjadi seorang mata-mata untuk NSA bernama Kuan. Kuan menyuruh Beckett untuk beristirahat dan akan memberikan semua informasinya pada saat makan malam nanti di angkringan kota Ho Chi Minh. What's the operation code name? Cobra. Malam harinya, Kuan memberitahukan kalau nggak ada polisi lain selain dirinya yang mengetahui misi dari NSA ini. Di Vietnam, Paul Pennegan dikenal dengan nama Cobra. Kuan juga sudah membuat sebuah rencana jebakan untuk memancing Cobra datang ke sebuah klub malam untuk ber-COD narkoba. Lalu, Beckett diberikan sebuah alat pelacak canggih yang akan dipasangkan kepada Cobra agar Beckett bisa menembak dengan mudah di keramaian. Dan di situ, Beckett hanya diberikan kesempatan satu kali menembak sebelum para polisi datang menangkap Paul Pennegan. How close do I get to my target? 300 meters maybe, outside, inside. Come on, Nito. I think it's best I show you. Di pagi harinya, mereka kemudian mengunjungi lokasi yang direncanakan sebagai tempat untuk melakukan tembakan. Kuan memberitahukan untuk segera meninggalkan tempat tersebut setelah ia berhasil menembak Paul Pennegan. Lalu membeli tiket kereta api menuju bandara, kemudian kembali pulang terbang ke Amerika. Police will be satisfied the Cobra is dead, and no one would know who he really was. Setelah itu, Kuan kemudian mengantarkan Beckett kembali ke hotel dan memberikan nomor teleponnya. That's my cell phone number. Call me if you need something or something is wrong. Malam harinya, Kuan mendatangi Setu Babakan, menemui anak buah Paul Pennegan yang ia jadikan sebagai mata-mata. Di sana, Kuan memaksa anak tersebut untuk memasangkan alat pelacak kepada Cobra. Berpindah ke Amerika, William yang berada di ruang kerjanya nggak tahu kenapa nih, dia ini merasa deg-degan banget gitu.
takut kalau Beckett nggak berhasil menjalankan misi yang ia berikan. Because if it doesn't, we're all in deep shit. Sementara Beckett, sebelum ia menjalankan misi, ia menelepon Sydney memberikan pesan kegalauan. Yang mana si Sydney ini belum tahu kalau target yang akan Beckett tembak itu adalah Paul Finnegan yang merupakan suaminya si Sydney. I love you. You know I love you. Me too. Sampai tibalah di malam hari di mana waktu untuk melakukan tembakan telah tiba. Kuan yang sudah berada di klub malam mengatur siasat dengan rekan polisi wanitanya untuk menjebak si Cobra. Sementara Beckett pergi ke atas gedung tempat di mana ia akan melakukan penembakan. Dan setelah mata-mata Kuan berhasil menempelkan alat pelacaknya kepada Cobra, di situ Beckett mengalami masalah pada alat pendeteksi AWP-nya yang mengalami gangguan. Dan juga tiba-tiba aja nih ia teringat akan masa lalunya bersama Paul Finnegan. He didn't come back. A lot of young men didn't come back. Kuan yang berada di bar pun merasa panik dikarenakan mata-mata yang diutusnya itu telah ketahuan. Dan yang akhirnya Forgive me. setelah Beckett salah mengenai target, Paul Finnegan pun akhirnya berhasil melarikan diri. Dan tiba-tiba aja ada seorang penembak kagak jitu yang menembak Beckett dari gedung lain. Setelah berhasil mengheadshot menggunakan becengnya, Beckett pun kemudian ditangkap oleh para polisi Ho Chi Minh Vietnam. Sementara di kantor polisi NSA Amerika, yang ternyata penembak kagak jitu misterius itu adalah orang yang telah diutus oleh William untuk membunuh Beckett. Missed the target. But he took out our goddamn backup. Kembali ke penjara tempat Beckett ditahan. Seperti biasa, Beckett diinterogasi dan disiksa lahir batin. Setelah itu, kemudian Beckett dimasukkan ke dalam sebuah ruang tahanan yang gelap. Dan tanpa diduga-duga, ternyata Paul Finnegan yang telah tertangkap berada di seberang ruang tahanan Beckett. Weird fucking world, ain't it, Tommy? Finnegan? I did the job they asked and they sold me out! Bet it was Avery's idea, wasn't it? Setelah berbincang-bincang dengan Paul Finnegan, Beckett dibawa untuk dipindahkan ke tahanan lain. Namun, tiba-tiba saja para anak buah Paul Finnegan datang meledakkan kantor polisi Ho Chi Minh tersebut. Setelah itu, Beckett kemudian melarikan diri ke Gedung Persatuan Rakyat Vietnam. Di sana, Beckett menelepon Kuan, memaksanya untuk segera datang sekarang juga. You come alone, I'll tell the Ho Chi Minh police who you really work for. Sesampainya di sana, Beckett berkata kepada Kuan, kalau semua ini adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh William. Kuan juga bilang kalau dirinya itu juga nggak tahu menahu dan merasa telah ditipu oleh NSA. Kuan memberitahukan kepada Beckett kalau si Paul Finnegan juga telah berhasil melarikan diri dari penjara. If he's alive, he's in the ditch. Sementara di NSA Amerika, William yang sudah mendengar kabar tersebut langsung menyewa gangster bayaran untuk mencari Beckett. What do we do now? Tell him to keep looking. Kembali ke Vietnam, Beckett bersama Kuan pergi menuju sebuah hutan melewati sawah-sawah. Beckett mempunyai firasat yang sangat kuat kalau Paul Finnegan itu selama bertahun-tahun bersembunyi di sebuah gorong-gorong tempat di mana dulu Beckett telah diselamatkan. Dan juga ditambah lagi, Paul Finnegan juga keceplosan pada saat berbicara kepada Beckett di penjara. You're not the first one to come gun. They've been trying for years. That's why I stay in the ditch.
Di tengah perjalanan, Beckett yang keder karena lokasi tempat ia perang dulu sudah berubah seperti di Cianjur. Yang kemudian, Beckett mengingat-ingat lagi dan meminta tolong Kwan untuk bertanya kepada para petani. Some men came through here midday, heading to the jungle. One was white. Setelah mengingat lokasi sewaktu perang dulu dan demi untuk mengetahui maksud dari NSA yang sudah menjebak Beckett, Kwan pun memberikan senapan angin peninggalan ayahnya dan terus melanjutkan perjalanan menemani Beckett. It's my father's. Sementara di belakang, para gangster yang telah memburu Beckett kebingungan dikarenakan HP Asia yang ditanamkan alat pelacak sudah diberikan kepada petani yang sedang asik makan bakwan. Sesampainya di hutan, tapi kok banyak pohon pisangnya ya? Sewaktu Beckett sedang mencari pintu masuk terowongan tempat Paul bersembunyi, tanpa Kwan sadari, ternyata para anak buah Paul Pennegan udah pada nyangsang di pohon duren memantau pergerakan mereka. Beckett! Satu persatu, para anak buah Paul Pennegan pun berhasil dilumpuhkan. Hingga tersisa satu orang yang sudah kehabisan pelor melarikan diri dan membawa Beckett bersama Kwan ke pintu masuk terowongan. Beckett bersama Kwan kemudian menelusuri terowongan tersebut. Hingga akhirnya mereka melihat para anak buah Paul Pennegan yang masih pada muda-muda, yang lagi asik melakukan kegiatannya masing-masing. Ada yang lagi ngatur kemenangan slot. Ada yang lagi live streaming sparring Muay Thai buat judi. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat membagongkan. Di situ, Kwan yang nggak sengaja tiba-tiba kepleset jatuh ke bawah. Paul yang menyadari hal itu langsung menyuruh dua anak buahnya untuk menangkap Beckett. Sementara Kwan diajak adu mekanik bersama salah satu anak buah Paul Pennegan. Setelah Beckett dan Kwan berhasil mengalahkan anak buah Paul Pennegan, Beckett kemudian membidik ke arah Paul, meminta Paul untuk segera menyerahkan diri. Akan tetapi, di situ Kwan disandra oleh salah seorang anak buah Paul Pennegan yang menggunakan pistol. Let him go! He's not part of this. He is now. Dan di saat yang sangat genting tersebut, Paul Pennegan memberitahukan kepada Beckett bahwasannya semua ini adalah tentang Steppy, seorang videografer yang merekam semua kejadian pada misi di Vietnam dulu. Sewaktu William bersama John dan Paul Pennegan sedang mabuk tak sadarkan diri, mereka tanpa sadar telah membunuh 6 pria dan 3 wanita. Paul Pennegan bersama William dan John pun merasa ketakutan dan bekerja sama untuk membunuh Steppy dan melenyapkan semua barang bukti yang telah direkamnya. Dan sekarang, John yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden ingin membunuh Paul. Takut kalau Paul nanti membocorkan rahasia tersebut dan John akan gagal menjadi presiden. And then we killed Stevie and made it look like the NBA did it. John Gaylor, the senator? Soon to be president, some say. Setelah itu, Paul Pennegan pun menantang Beckett untuk menembak dirinya, yang mana posisinya Paul Pennegan itu berada persis di belakangnya si Kwan. Jika Beckett menembak Paul, maka Kwan juga dipastikan sudah pasti akan ikut terbunuh. One shot, one kill? How about one shot, 2 kills? Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba Beckett teringat akan ilmu pengetahuan yang diberitahukan oleh si Sydney.
Come on, Tommy, make your move! Setelah berhasil membunuh Paul Finnegan, para anak buahnya pun tiba-tiba bersujud yang ternyata mereka telah menganggap Beckett sebagai seorang luwak. Yang mana menurut kepercayaan orang Vietnam zaman dulu, orang yang telah berhasil membunuh kobra akan dijadikan sebagai luwak atau raja. You have the power now. You're kidding me. The mongoose. It's all Vietnamese folktale. Dan setelah itu, Beckett kemudian meminta tolong kepada para bocil-bocil itu untuk menghubungi seorang intelijen Amerika yang bernama Kolonel McKenna. Colonel Dan McKenna. I want you to contact him, and only him. If in 2 days I get there and there's not a chopper to back me out, then I guess I was wrong about you. Dan cerita pun belum tamat karena masih ada film keempat dari film sniper yang sangat membagongkan ini. In breaking news today, it was learned that Senator John Gayler from Texas has resigned his seat in the Senate. The news of the senator's departure must be very troubling for the president, considering it was just 2 days ago that one of his most trusted advisors, William Avery, deputy director of the NSA, was found dead in apparent suicide. Gimana nih menurut kalian tentang film sniper ini? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye bye.